Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Masih semangat belajar kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Pertama, kita akan membahas kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, sebelumnya, apa sih negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Nah, karena banyaknya perairan ini, maka akan mempengaruhi banyak aspek. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan hasil laut, besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar tentu dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Adapun kelompok masyarakat yang bisa langsung memanfaatkannya adalah kelompok masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di laut untuk menunjang kehidupan ekonominya, contohnya nelayan, petani garam, dan sebagainya. Kemudian, pengaruh pada aspek sosial masyarakat. Posisi Indonesia yang strategis untuk jalur perdagangan mengakibatkan banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan mampir dan melewati Indonesia, sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nantinya, hal ini akan menyebabkan kebudayaan Indonesia bercampur atau melebur dengan kebudayaan asing. Di antara dampaknya adalah, pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya pencampuran atau peleburan nilai-nilai budaya antar pulau dan antar negara. Kemudian munculnya perkampungan etnis tertentu seperti kampung Cina. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Aspek berikutnya adalah aspek budaya masyarakat. Adanya warga negara asing yang memasuki Indonesia dapat menyebabkan keberagaman suku bangsa, bahasa, religi, dan keberagaman seni budaya. Aspek berikutnya adalah jalur transportasi. Luasnya jarak dalam dan antar kepulauan Indonesia mengharuskan masyarakat untuk menggunakan berbagai macam alat transportasi. Untuk melewati jarak antar lautan, jalur transportasi yang tepat adalah jalur laut dan jalur udara. Berikut ini adalah beberapa nama bandar udara di Indonesia. Yang pertama ada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Yang kedua, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kuta, Bali. Yang ketiga, ada Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan yang keempat, ada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikutnya, ada beberapa nama pelabuhan di Indonesia. Yang pertama, ada Pelabuhan Tanjung Priuk di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian ada Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten. Lalu ada Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur. Dan terakhir ada Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya tentang kelainan tulang. Definisi kelainan tulang merupakan gangguan dan kondisi yang menyebabkan perkembangan tidak normal dan atau penurunan perkembangan tulang normal sehingga akan membuat tulang menjadi lemah atau berubah bentuk. Berikut ini adalah macam-macam kelainan tulang. Pertama ada fraktura, yaitu kondisi pada tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Fraktura terbagi menjadi dua, yaitu fraktura tertutup di dalam kulit dan fraktura terbuka, yaitu di luar kulit. Kedua ada fisura, yaitu kondisi retak tulang karena benturan, terjatuh, atau kecelakaan. Yang ketiga adalah polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini dapat menyebabkan banyak hal seperti kelainan tulang, kelumpuhan, bahkan kematian. Salah satu ciri penyakit ini adalah bentuk kaki atau tulang kaki yang menyerupai huruf X atau huruf Y. Kemudian yang keempat ada osteoporosis.
Osteoporosis adalah istilah bagi pengapuran tulang sehingga tulang menjadi lunak dan rapuh. Osteoporosis biasanya terjadi pada golongan lanjut usia. Dan kelima, ada rematik, yaitu penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Berikutnya, yang keenam, ada lordosis. Lordosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke depan sehingga kepala tertarik ke belakang. Lalu yang ketujuh ada skoliosis. Skoliosis adalah sebutan bagi tulang belakang yang melengkung ke samping, baik kanan ataupun kiri, sehingga badan tampak melengkung seperti huruf S. Lalu nomor 8 ada kifosis, yaitu jika tulang belakang melengkung ke belakang hingga penderita tampak seperti membungkuk. Nah, berikutnya ada jenis kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada atrofi otot. Atrofi otot merupakan kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Yang kedua ada hipertrofi otot. Ini merupakan kebalikan dari atrofi otot, yaitu otot menjadi besar dan lebih kuat. Lalu ada terkilir. Terkilir terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan kacau pada otot dan membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Kemudian ada kaku leher. Ini terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Lalu ada sakit pinggang. Biasanya disebabkan karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Kelainan yang berikutnya adalah tetanus. Tetanus merupakan kelainan yang terjadi pada otot yang menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus. Ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Berikutnya ada kram. Kram merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kemudian ada hernia abdominalis. Kelainan ini terjadi karena sobeknya dinding otot perut, sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Fibriosis. Sel-sel otot skeleton ataupun otot jantung yang mati karena suatu sebab akan digantikan oleh jaringan ikat. Hal ini terjadi karena sel-sel otot yang tidak mampu beregenerasi akan melemah. Yang terakhir ada sakit pinggang. Sakit pinggang sering disebabkan karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Terjadinya peregangan otot biasanya terjadi karena mengangkat beban yang terlalu berat, kehamilan, dan atau obesitas. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat buku halaman 186 sampai 188 ya. Lihatlah gambar berikut. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita melakukan sikap atau gerakan ini? Yang pertama ada membaca buku sambil tiduran, menggendong beban yang terlalu berat, dan tidur dengan posisi yang salah. Ya, benar. Gambar pertama dan kedua dapat menyebabkan leher dan tulang belakang menjadi bungkuk, sedangkan gambar ketiga dapat menyebabkan tulang belakang bengkok ke depan. Lalu perhatikan lagi gambar berikut. Apa yang akan terjadi jika kita melakukan gerakan duduk dengan posisi miring, menaiki tangga dengan kepala merunduk, dan menuruni tangga dengan dada membusung? Ya, betul sekali. Gambar pertama dapat menyebabkan tulang punggung bengkok ke samping. Gambar kedua dapat menyebabkan tulang punggung menjadi bungkuk. Sedangkan gambar ketiga dapat menyebabkan tulang punggung menjadi melengkung ke depan. Coba kita ingat materi yang sebelumnya. Apa nama lain dari kelainan tulang belakang tersebut ya? Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah kelainan otot? Yang pertama, untuk menghindari polio atau kelainan bentuk kaki, bentuk huruf O atau huruf Y. Ibu hamil harus banyak mengkonsumsi sayur dan susu berkalsium. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kelainan tulang seperti lordosis, kifosis, atau skoliosis? Yaitu olahraga teratur serta hindari sikap atau postur tubuh yang salah. Lalu untuk menghindari artritis, kita harus menjaga metabolisme asam urat, yaitu dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Sedangkan untuk menghindari osteoporosis, kita perlu melakukan olahraga yang teratur serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Untuk menghindari rakitis, kita perlu berjemur di pagi hari serta mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan.
Pada intinya, untuk menghindari segala penyakit, kita harus menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Oke, sekian dulu materi hari ini. Ada pertanyaan? Jika ada, kalian bisa bertanya langsung pada Bu Nia atau Bu Titi ya. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya.